menyamakan persepsi karena dalam penyaluran beras untuk tahun ini ada perbedaan dalam aplikasinya gitu. Jadi agar tidak simpang siur, tumpang tindih disamakan karena memang hari Jumat kemarin kita dari BPP ada perwakilan yang menyamakan persepsi juga di kantor pos karena sekarang ini yang menangani beras untuk tingkat kecamatan itu kantor pos Kalirejo. Jadi nanti setelah semuanya sudah tersalur dan semuanya sudah beres juga diantarkan berkas-berkasnya itu ke kantor pos. Kalau penyaluran yang lain-lain mungkin seperti biasa begitu datang ada transporter yang bawa dokumen yang perlu ditandatangani dan sebagainya dan lain sebagainya. Hanya penguploadan per orangnya itu sekarang semuanya bantuan pemerintah itu by address. Jadi satu orang per nick gitu kan, diupload satu gitu. Nah nanti untuk penjelasan mengenai aplikasi tersebut nanti akan disampaikan oleh Bu Rahmawati yang kebetulan kemarin itu mengikuti Bintek di kantor pos. Untuk itu waktu dan sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Rahma untuk menyampaikan hal-hal yang penting berkaitan dengan bantuan beras tahun 2024. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan hidayah sehingga hari ini kita masih bisa berkumpul di BPP tercinta kita dalam rangka penyamaan persepsi untuk penyaluran bantuan pangan cadangan pangan beras kita. Salawat dan salam juga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir memenuhi undangan kami. Sebenarnya ini bukan diklat ya, hanya sekedar briefing menyamakan persepsi. Karena untuk penyaluran Bapang yang baru ini ada beberapa perubahan khusus terkait dengan aplikasi. Dan sebenarnya Bapak Ibu semua di sini sudah masuk grup belum ya? Kami kemarin di pihak kantor pos itu meminta membuat grup khusus untuk penyaluran Bapang. Dan untuk seluruh penyuluh Sendang dan Kalirejo saya masukkan. Terus begitu juga dengan aparat yang menangani Bapang di kampung sehingga informasi terkait Bapang ini nanti akan disampaikan di grup tersebut. Tetapi kemarin ada instruksi dari Kepala Balai supaya mengumpulkan para aparat di sini dan tidak ada salahnya juga bagi kita karena dengan adanya pertemuan seperti ini juga kita bisa menjalin silaturahmi karena kita sudah bermuamalah ya kemarin selama ini dalam penyaluran Bapang, tetapi mungkin dari petugas hanya datang ngambil foto cekrek-cekrek segala macam terus ngasih info sedikit-sedikit tanpa tahu, nggak pernah berkumpul secara bersama-sama. Dengan adanya wadah ini mudah-mudahan nanti kita hubungannya lebih ini lagi supaya ke depan
kedepannya segala laporan bisa lebih lancar. Jelas seperti tadi sudah dicuplik oleh Bu Nur bahwa untuk penyaluran Gapang kali ini bekerjasama dengan PT Pos Indonesia. Karena kalau kemarin cuma dari Bulog, tetapi karena kemarin banyak terkendala di koneksi. Di koneksi itu kadang-kadang jadi aplikasi itu seringkali tidak dijalankan dan alasannya pasti koneksi. Nah, untuk sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak menjalankan aplikasi ini karena nanti ketika sinyalnya jelek kita bisa mematikan HP kita, data seluler ataupun wifi, kemudian kita menghidupkan mode ini bisa dijalankan karena walaupun bantuan ini mungkin bagi kita sifatnya sedikit ya, tapi pemerintah itu tidak cuma ngasih bantuan, jadi harus ada laporan secara transparan. Dan laporan itu sekarang dipermudah dengan adanya teknologi. Teknologi itu sekarang bisa kita jalankan dengan adanya aplikasi. Jadi itu sebenarnya memudahkan kita ataupun pihak pusat supaya lebih transparan lagi. Dan sekarang juga tidak ada alasan lagi kalau sinyal jelek karena bisa dijalankan dalam kondisi offline. Itu tadi. Makanya pihak Bulog itu menggandeng pos di bawah Kominfo yang memang mengurusi urusan komunikasi dan teknologi di situ. Mungkin itu sedikit saja cuplikan supaya nantinya aplikasi ini benar-benar bisa dijalankan. Karena bantuan ini tidak main-main Bapak Ibu. Setiap bulan berapa ton beras yang masuk ke kampung kita. Kalau kita nggak ada laporannya, sewaktu-waktu nanti BPKP datang atau kontrol sosial dari luar datang, kita nggak bisa apa-apa. Nanti yang terkena pasti petugas ataupun aparat. Walaupun kita tidak ikut makan ataupun tidak mendapatkan honor, tetapi segala sesuatunya harus ada laporannya. Baiklah, untuk itu sedikit pengantar ya. Bapak Ibu nanti bisa mendownload aplikasinya. Jadi aplikasinya namanya nih PGC CBP 20240115126 Singap. Nanti minta aja dikirimin dari penyuluhnya ya Pak. Nanti kalau aplikasinya sudah di-download akan keluar seperti ini. Pos Indonesia. Dan HP-nya itu juga harus memorinya cukup. Kalau tidak cukup nanti biasanya tidak terdownload. Jadi nanti aplikasi-aplikasi yang tidak dipakai dibuang saja. Kayak game-game ya. Ini kan pastikan space untuk Android-nya cukup untuk download ini. Kemudian masuklah ketika sudah keluar tadi gambar kayak kantor pos, nanti ada seperti ini. Nah, kita masukkan username sama password kita. Nah, untuk sebagai uji coba, sebenarnya username sama password kita sudah dikasih sama pihak pos, tapi nanti aktifnya pada saat penyerahan. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau uji coba ini, username-nya ini saya kasih tahu, boleh dicatat, boleh langsung masuk 991 482 566, passwordnya 341 bintang-bintang. Bintang-bintang, bintangnya 2 kali. Ya. 99 148 25 66 266 udah. Kemudian passwordnya ini kan udah ada di sini. Kelihatan nggak? Kurang gede ya. Udah.
Nanti kalau sudah masuk langsung ke login, klik login. Passwordnya belum? Ini passwordnya 341 bintang-bintang. Ini untuk uji coba aja ya. Ini passwordnya punya pihak pos. Tapi nanti kalau pas penyaluran, password sama username-nya udah beda lagi. Benar? Bisa masuk? Bisa. Bisa. Oke. Terus sekarang, nanti akan keluar mode seperti ini, ya kan? Nah, itu nanti diklik pembayaran. Kita bekerjanya cuma sampai di menu pembayaran ini, pembayaran. Ini yang nomor 1 ini pembayaran. Nah, begitu pembayaran diklik, nanti akan keluar semacam, coba diklik, nggak apa-apa. Kamera. Kayak scan kamera. Nah, ya sekarang sekalian ini kemarin ada tambahan untuk ya. Untuk laporannya sekarang ada 2 jenis ya. Kalau kemarin kan cuma 1 ini saja yang ditandatanganin. Nah, kalau sekarang ada undangan. Undangan itu per orang dapat 1 ini untuk 6 bulan. Jadi kenapa untuk dokumen Bapang sekarang ini tebel banget? Karena untuk setiap orang sekarang dapat 1 ini. Dan ini nggak boleh hilang. Kemarin pihak kantor pos itu sebenarnya menyarankan ini dikasihkan ke penerima bantuan. Tetapi takutnya nanti hilang. Sebenarnya juga katanya biar mereka bertanggung jawab terhadap dokumen mereka. Tetapi kalau kita lihat penerimanya itu banyak yang tua atau yang apa, takutnya malah nanti hilang. Ini terserah nanti kebijakan aparat mau ditaruh di kampung atau gimana. Jadi sebenarnya ini lebih enak ya, karena barcode-nya lebih gede. Tapi kalau kita bantuannya di bulan Januari, yang disorot yang di Januari, yang di scan. Nanti kalau di bulan berikutnya baru di Februari. Nah, kalau yang ini tetap dipakai, tetapi ini ditandatangani. Kalau kita nyorot barcode pakai ini susah, kita kan enak pakai ini. Ya, pakai yang ini aja yang scan. Nanti yang ini tapi tetap diteken untuk dilaporkan ke sana. Jadi barcode-nya udah lebih gede. Kalau kemarin kan kita harus bikin pakai kertas dibolong-bolongin ya, supaya nggak nyangkut yang lain. Kalau sekarang enggak. Jadi setelah disorot nanti akan keluar identitas penerima, ya kan? Coba nanti yang penting dilewati beberapa detik aja. Tapi jangan disorot. Kalau disorot nanti dikiranya sudah diserahkan. Nah, nanti kalau sudah keluar identitas penerima ini seperti ini di sini, nanti kita sorot ini, sorot yang ini. Nah, nanti di sini ada beberapa item, ada yang bersangkutan, ada anak atau orang tua, kemudian ada suami atau istri, dan yang terakhir adalah lainnya. Nah, kalau si penerima itu datang sendiri harus membawa KTP asli, yang kita sorot adalah yang bersangkutan. Misalnya dia menerima bantuan, bawa KTP sendiri, maka yang disorot adalah yang bersangkutan. Bukan perwakilan, kita bahas yang sendiri dulu. Yang bersangkutan, kemudian ini ada tempat tinggalnya, boleh disorot. Kalau enggak dilewatin enggak apa-apa. Baru kelanjutkan. Setelah kelanjutkan baru kita sorot KTP-nya. KTP-nya harus asli. KTP-nya harus asli. Nah, setelah KTP disorot, baru sorot wajahnya. Sekarang wajahnya. Kalau kemarin kan orang bawa beras, bawa KTP. Kalau sekarang wajahnya yang disorot. Dah selesai. Itu kalau yang penerima tidak diwakilkan.
Nah, tapi kan beberapa ada yang dapat beras tapi orangnya tidak di sini. Nah, misalnya anggota keluarga, ya, misalnya yang menerima saya, tapi saya lagi di luar kota. Nah, terus yang ngambil beras itu anak saya, ya. Nah, itu yang dibawa fotokopi KTP saya, kemudian KTP anak saya, sama kakak asli. Jadi KTP-nya anak itu asli, terus kakak keluarga itu asli. Kalau si penerima itu boleh fotokopi. Kemudian cara nyusunnya seperti ini, cara nyorotnya seperti ini. Nah, cara nyorotnya seperti ini. Jadi kakak ditumpukin, terus ini KTP yang penerima, ini KTP pembawa. Kalau ada asli-asli semua, tapi kalau enggak, yang penerima boleh fotokopi. Yang penting nama si wakil ini ada di kakak tersebut. Itu kalau diwakilkan. Ya, yang bersangkutan itu ada yang sendiri, yang diwakilkan ada anak, suami, atau istri. Baru setelah itu masukkan nik dari si pengambil, di input. Nik pengambilnya di input, nik yang anaknya itu nanti di input. Nik anaknya itu di input, baru lanjutkan, baru kemudian disorot tadi ya. Sorotnya ada kakak, ada KTP penerima sama KTP yang membawakan. Setelah itu difoto, fotonya boleh foto anaknya yang bawa, itu yang diwakilkan. Seandainya anak itu belum punya KTP, Nggak usah, nggak bisa. Suami istrinya ada nggak? Ayah dan pergi, ibunya pergi merantau, terus kebetulan anak itu belum seusia 17 tahun, belum memiliki KTP. Mungkin ada kebijakan, nanti saya tanyakan, bisa pakai fotokopi si yang aslinya aja, kakaknya, tapi yang penting kakaknya ada, kakaknya asli. Kakaknya yang penting asli. Terus fotonya anaknya aja yang disorot, nggak apa-apa. Nah, biasanya kan ada yang di luar kota. Hanya itu Bu, kalau Iya. Yang penting anggota keluarga nggak apa-apa yang ada di kakak tersebut, Pak. Apakah pamannya, apakah neneknya, tapi yang penting ada di kakak itu, kita satu kakak gitu, boleh diwakili. Itu yang diwakilkan ya, Pak. Nah, nanti yang terakhir di sini ada kan tadi yang bersangkutan, kemudian anak atau bapak, suami atau istri, itu untuk yang diwakilkan. Terus yang terakhir adalah yang lainnya. Nah, yang lainnya untuk yang pengganti. Misalnya si A ini dapat beras, tapi sekarang udah layak nih, udah nggak perlu dibantu lagi. Nah, aparat punya kebijakan untuk mengganti si A itu supaya digantiin si B atau warga lain. Nah, kita ngeklik pakai yang lainnya. Kalau yang lainnya kita masukkan langsung aja nik yang lainnya, diketik, terus fotonya KTP yang lainnya saja. Gitu. Nanti tapi dilengkapi dengan adanya dokumen pengganti. Ada berita acara. Nanti yang bagian untuk mengupload dokumen berita acara itu pihak kantor pos. Nanti kita cuma bikin dokumennya aja. Kita cuma sampai ke aplikasi pembayaran saja. Jadi ingat-ingat tadi kalau pembayaran itu ada yang datang sendiri, berarti yang bersangkutan. Kalau yang diwakilkan itu bisa bawa KTP anak, suami atau istri, tapi syaratnya harus bawa kakak asli. Dan yang terakhir, kalau dia diganti, kita klik yang lainnya. Nah, yang lainnya nanti setelah itu kita input
KTP pengganti tersebut, terus fotonya juga foto pengganti, baru harus didukung dengan adanya dokumen penggantian. Di dokumen di sini nanti ada dokumen penggantian. Kemarin kita sebenarnya suruh sampai foto serah juga, tapi ternyata kemudian sama pihak kantor pos kita dipermudah nggak sampai foto serah. Alhamdulillah. Nih kalau ada foto serah kayak kemarin kan, kalau ini sekarang. Nah ini foto dokumen pendamping, nanti yang diupload dokumennya itu untuk yang misalnya diganti orang, misalnya si A yang dapat terus diganti si B. Nah itu harus didukung dengan dokumen pendamping. Tapi bagian yang upload dokumen pendamping adalah pihak kantor pos. Nanti dokumen pendamping itu turun bersamaan dengan datangnya beras. Sekarang ya Bu, Bapak bisa di surat perjanjian di surat apa ya? Ya. Nanti yang foto pihak kantor pos, kita cuma bikin aja. Nanti nguploadnya juga ada di yang lain. Sebenarnya di sini ada sih ikonnya untuk ngupload dokumen yang nomor 3 ini kan ada foto dokumen. Nah di sini, dan di sini foto dokumen. Tapi kita nggak dikasih wewenang untuk ngupload dokumen. Kemarin sebenarnya pertamanya iya, tapi sekarang enggak. Gampang cuma di sini aja kita. Foto serah juga enggak. Jadi ada beberapa kemudahan dari yang kemarin. Kalau yang dulu harus pakai sinyal, sekarang kita bisa pakai mode pesawat. Terus juga sekarang kita nggak mengupload foto serah, hanya foto wajahnya saja. Cuma kalau ada kebijakan diganti, sekarang lebih gampang lagi. Kalau memang misalnya mau diganti, si A sudah layak, nggak dapat bantuan, tapi kan karena di barcode ini nggak bisa dihilangkan, orang-orangnya masih itu saja yang dapat. Nah itu nanti kan ada menu yang lain, pasti ini kan sorot, tapi setelah itu kita klik yang lainnya. Ya. Udah 8 menit toy, udah 8 menit toy. Apanya? Bisa. Yang penting yang penerima aslinya nggak komplain. Tapi kan biasanya kalau orang kampung biasanya udah pernah dapat, loh kok sekarang saya nggak dipanggil, biasanya seperti itu kan ya. Nah, sebenarnya seperti itu kendalanya kalau di bawah. Jadi sebenarnya kita bisa ngakalin kan biasanya banyak kejadian orang sudah kaya kok masih dibantu terus kayak gitu. Tapi ini emang nggak bisa dihilangin barcode ini. Si A udah dari zaman berapa puluh tahun yang lalu masih dapat saja. Nah itu sebenarnya bisa diakali dengan cara diganti yang lainnya itu tadi. Iya masih dipoto, cuma kan ada yang lainnya. Nanti kita input nick yang penerima baru. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Bisa dipahami ya insya Allah ya. Nomor HP wajib diisi Mbak? Enggak, dilewatin aja langsung lanjutkan nggak apa-apa. Ataupun rumah kan ada, kita kan nggak tahu sih data per orang dengan nomor HP-nya, rumahnya nanti malah kelamaan. Kalaupun harus nantinya diisi diketik 0 atau 1 atau 2 itu nggak apa-apa. Oh ini. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan, nanti minta masukin ke grup sama penyuluhnya ya. Kalau itu kan penyuluhnya sudah masuk ke itu semua, jadi admin semua di grup penerima Bapak. Jadi kalau ada info apa-apa cepat. Kalau nggak ada sinyal itu otomatis masuk atau? Enggak, kita matikan dulu di data seluler sama wifi-nya. Terus kita aktifkan mode pesawat. Kan ada yang gambar pesawat itu Pak, kalau yang di itu. Kita
kita klik aja. Nanti dia dalam kondisi offline bisa input. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ada itunya nggak barang? Barcode yang untuk contoh gitu loh. Sampai tahapan wajah itu kita praktek gitu loh maksudnya. Ya nanti kekirim kalau kita langsung ini. Kemarin saya juga belajarnya cuma sampai ini aja. Nanti pas itu ini nanti malah kekirim dianggap kita sudah kirim data ke sana. Ini juga kan baru pakai password sama username uji coba ya tidak kantor pos. Nanti yang asli kan aktifnya pada saat penyaluran. Besok sambil berjalan nanti kalau ada kendala nanti telepon ke kantor pos ke kakak atau ke penyuluhnya atau ke saya lah kakak. Sudah ya Bapak Ibu? Jelas ya? Nggak bingung kan? Ya udah. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti dan bisa dijalankan. Mungkin kalau ada salah-salah kata dari saya ataupun sikap saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Bapak Ibu semua sudah paham kan? Nek sih bingung orang ini. Kalau yang masih bingung, yang dari kampung misalnya biasanya petugas yang ditunjuk sedang pelatihan Panwas, nanti minta koordinasi dengan teman teknolog ya. Jadi ini tadi memang sangat singkat sebetulnya, hanya menyamakan. Dan kalau toh mau dipraktekkan ya belum bisa. Kita prakteknya itu masih pakai username praktek gitu loh, belum bisa yang aslinya karena untuk yang aslinya itu baru pada saat pengiriman itu baru di share. Jadi mungkin besok pagi itu baru akan di share username yang aslinya untuk aplikasi Bapang ini bantuan tangan. Masih ada yang perlu ditanyakan? Masalah Monggo. pemberian Bapang itu hari-hari tertentu bisa. Nggak harus hari Jumat. Bisa hari libur. Hari libur lah. Mungkin bisa ya, asal aplikasinya aja. Bisa juga asal ya sama-sama teman-teman penyuluh kan harus dampingi itu. Koordinasi berarti. Kalau kadang teman penyuluh ini hari libur, saya juga pengen ada yang mau pulang kampung, ada yang mau Ditunda. ada keluarga, gitu kan. Anak saya minta ditemenin segala macam. Jadi koordinasi dengan penyuluhnya ya Pak. Memang kalau di aturan itu penyerahan dokumen setelah disalurkan kepada yang berhak itu maksimal 4 hari kerja. Di situ tercantum hari kerja, berarti Sabtu Minggu saya ngitung itu berarti Sabtu Minggu nggak dihitung itu. Hari kerja berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis paling lambat dokumen-dokumen ini sudah harus diserahkan ke kantor pos. 4 hari kerja. Berarti Sabtu Minggunya nggak terhitung. Karena biasanya teman-teman pada protes Sabtu Minggu itu untuk anak, untuk suami ya. Kalian bawa bapak untuk istri dan sebagainya. Masih ada lagi yang perlu ditanyakan? Itu kampung yang mungkin atau sudah ada pelakunya? Sudah ada pelapornya. Cuman kalau untuk pengganti memang harus kita gambarkan sendiri dulu. Karena
Misalnya di kampung itu yang pengganti itu ada, biasanya di Brangko itu ada 3 atau 4 orang gitu per lembarnya gitu maksudnya. Kalau orangnya banyak otomatis kan harus banyak lembar gitu. Nah, itu digandakan sendiri Mbak, judulnya apa Mbak? Pos. di kampung. Juknis Bapak. Kadang-kadang memang kasihan, saya sering dapat protes tuh. Nah kan di Konco gitu, Bu, masa saya nggak pernah dapat, padahal saya ini kan tahu sendiri Bu, saya mikir kekurangan segala macam. Nah itu yang udah punya ini punya itu dapat terus setiap dari apa PKH dapat, dari BPNT dapat, dari kemarin yang apa El Nino dapat, beras dapat kan. Ya itu datanya dari sana, bukan saya yang buat-buat. Makanya itu kalau misalnya benar-benar dari kampung, oh itu kasihan, biar dia yang nggak punya, benar-benar nggak punya itu dapat, terus kemudian yang sudah punya ini punya itu diganti, nggak apa-apa gitu loh. Ngamuk ya? Kalau dia udah tahu namanya tercantum terus, oh, ya berarti kampungnya lah yang punya apa namanya kebijakan tersendiri, daripada diamuk orang daripada diamuk orang yang apa tercantum namanya, mendingan nggak usah diganti. Karena iya loh, dia tuh di grup saya dari kabupaten ada protes katanya, di verifikasi itu ada punya mobil 2 kata dia kan, tapi masih tetap dapat beras gitu ya. Ya nggak tahu, orang datanya dari Kemensos sana kok atas. Tetap ya. Ya pokoknya demi anaknya lah gimana, daripada mempersulit diri kan di kampung itu kan. Yang penting tersalurkan sesuai dengan yang berhak menerima. Yaitu tadi kalau ingin apa namanya berbagi gitu kan, berbagi yang benar-benar gak mampu dikasih. Tapi memang yang pengganti itu sebenarnya yang meninggal gitu. Meninggal gak ada ahli waris. Iya, meninggal ada ahli waris pun kalau dia nggak tinggal di situ boleh diganti Pak. Kalau misalnya ada anak tapi tinggalnya di luar, misalnya di Jakarta, di luar kampung itu diganti nggak apa-apa. Karena harus di kampung itu. Otomatis dia suruh menunjukkan kakaknya udah kakak sendiri kan, dia kan kalau misalnya udah tinggal di luar sana gitu. Nggak bisa itu, bisanya diganti sama orang kampung itu aja. Tapi kalau yang namanya tinggal palingnya 4-5 orang gitu ya, nggak banyak ya Pak. Jadi kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, saya kira untuk pertemuan hari ini menyinkronkan data, menyinkronkan cara pembuatan aplikasi bantuan pangan cukup sampai di sini ya Pak ya, Pak Ibu. Saya selaku pembawa acara di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi